Salam Pak Bambang, saya mau izin bertanya, jika Yesus itu orang Yahudi, mengapa Injil ditulis dengan bahasa Yunani? Mohon pencerahannya. Kalau Yesus itu orang Yahudi, kenapa Injil ditulis dalam bahasa Yunani? Ini pertanyaan orang-orang yang benar-benar awam, saudara-saudara. Israel pada abad pertama itu adalah taman mininya dunia. Sehingga bahasa-bahasanya pun sangat majemuk. Saya berikan contoh. Ketika murid-murid Yesus dan Yesus pergi ke Bait Allah atau pergi ke sinagogi. Sinagogi itu rumah ibadat Yahudi yang semua berkiblat atau menghadap ke Bait Allah di Yerusalem. Doa-doa Yahudi sebagian besar dilantunkan dalam bahasa Ibrani. Kitab suci dibaca dalam bahasa Ibrani. Itu menjadi bahasa klasik. Seperti kata-kata haleluya. Itu bahasa Ibrani. Tetapi ketika Yesus bercakap-cakap dengan para murid, bahasa Ibrani nggak dipakai. Itu bahasa Aram. Bahasa Aram itu misalnya Maranatha, Hakal Dama, Eli Eli lama sabaktani, Tali takum. Itu bahasa Aram. Ketika Yesus berbicara dengan perwira di Kapernaum, itu bukan bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani. Karena biasanya perwira Romawi berbicara dalam bahasa Yunani dan tidak ada translator di sana dalam Alkitab. Ketika Yesus berdialog dengan Pilatus, dia berdialognya dalam bahasa Yunani. Sekalipun bahasa Yunani yang dipakai itu bahasa Yunani koine. Makanya nyanyian-nyanyian gereja sepanjang abad itu kalau bukan bahasa Yunani, ada pula Latin, itu bercampur menjadi satu karena warisan Galilea wilayah bangsa-bangsa. Glory, glory, haleluya. Itu Latin dan Ibrani. Glory itu adalah Gloria in excelsis Deo et intera pac hominibus bunai voluntatis. Itu bahasa Latin. Dan bahasa Latin adalah bahasa administrasi kerajaan. Itulah sebabnya ketika Yesus disalibkan, di atas salib itu tertulis 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Latin. Jadi kalau sensus ketika itu dilakukan dalam bahasa Latin, pasti tertulis Yesus, bukan Yesua. Ketika Alkitab bahasa Yunani, ya tertulis misalnya Sefer Yehosua, kitab Nabi Yosua, diterjemahkan dalam bahasa Yunani sejak abad ketiga sebelum Masehi di Alexandria, maka diterjemahkan Jesus atau Yesus. Itulah yang kita warisi sekarang. Jadi kekristenan tidak sama dengan agama Hindu yang hanya berakar pada satu bahasa, Sanskerta, atau Buddha yang hanya berakar pada satu bahasa, Pali, atau Konghucu yang berakar pada satu bahasa, yaitu bahasa Tionghoa, atau Islam yang hanya berakar pada satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Kekristenan tidak bisa dibatasi dengan bahasa, karena dalam nubuatan Yesaya, Sang Mesias akan berkarya di seberang Yordan, jalan menuju laut, dan Galilea wilayah bangsa-bangsa. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.